Salam ACC, aman, sehat, dan sejahtera. Salam jumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para sahabat entrepreneur, juga para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya harap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik permodalan usaha. Saya yakin Anda pernah belajar atau membaca, dan agar lebih mendalam mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Silakan. Jadi strategi kewirausahaan di bidang kesehatan ini, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana trik memilih tren usaha di bidang kesehatan atau keperawatan. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang strategi permodalan usaha sehingga nanti kita bisa mengerti dan paham dan bisa mengamalkannya. Di dalam strategi permodalan usaha, kita punya banyak alternatif terkait dengan permodalan. Antara lain yaitu modal usaha bisa pinjam dari bank dengan jaminan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah pinjam dari bank tanpa agunan. Yang ketiga, permodalan ini bisa kita gunakan dengan memakai tabungan. Dan yang keempat, kita bisa gunakan dengan menjual aset. Yang kelima, kita menggadaikan aset. Yang keenam, yaitu bisa menggunakan modal pinjam dari teman atau saudara. Kalau teman kita sukses, saudara kita sukses dan kaya, kita bisa pinjam. Yang ketujuh yaitu modal itu bisa diperoleh dari kita ikut pelatihan. Dan yang kedelapan adalah modal bisa kita peroleh dari joint venture. Dan yang kesembilan bahwa modal itu bisa dari atau yang berasal dari calon konsumen kita. Yang kesepuluh bisa dalam bentuk franchise atau waralaba. Dan yang kesebelas bisa dari sponsor yang hari ini juga marak di website. Yang pertama adalah kita bahas tentang permodalan pinjam dari bank dengan jaminan. Bank adalah tempat yang paling sering dituju orang yang membutuhkan modal usaha. Ada program pinjaman di bank yang dinamakan, salah satunya adalah kredit multiguna, di mana Anda bisa memberikan sejumlah jaminan, misalnya aset properti atau kendaraan bermotor kepada bank. Bunga yang ditawarkan antara 9 sampai dengan 12% dengan tenor antara 5 sampai dengan 20 tahun. Hal ini tergantung juga jumlah peminjaman yang diambil. Jadi ini kita bisa pinjam bank dengan jaminan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan permodalan itu pinjam dari bank tetapi tanpa agunan. Anda juga bisa meminjam uang ke bank dengan memakai fasilitas kredit tanpa agunan. Pinjaman ini favorit dari pencari modal karena tetap mendapatkan uang meskipun tanpa memberikan jaminan apapun.
bunganya lebih besar dari kredit multiguna, yaitu antara 10 sampai dengan 23%. Disarankan bagi Anda yang menginginkan permodalan dari pinjam dari bank tanpa anggunan ini untuk diambilnya dengan tenor cicilan yang lebih singkat, jangan terlalu panjang, karena hal ini akan juga menyedot pendapatan atau hasil usaha kita. Yang ketiga, yaitu permodalan kita itu bisa dengan kita peroleh melalui atau memakai tabungan. Jadi Anda tidak suka berhutang ke bank karena merasa bunga yang dikenakan terlalu tinggi. Anda bisa memakai tabungan untuk dijadikan modal usaha. Cara ini jauh lebih aman karena tidak berisiko ditagih hutang. Yang keempat, permodalan bisa diperoleh dari menjual aset. Bila Anda memiliki aset seperti properti, kendaraan bermotor, emas, atau investasi lain yang menguntungkan, kenapa tidak dijual untuk digunakan sebagai modal usaha? Bila usaha Anda berhasil, Anda bisa membeli aset yang telah dijual tadi dengan yang lebih bagus dan lebih banyak. Yang kelima, modal usaha itu juga bisa diperoleh dari hasil menggadaikan aset. Menggadaikan aset termasuk menguntungkan karena kita atau Anda tetap memperoleh modal usaha, sementara aset tetap utuh. Tetapi jangan lupa untuk menebusnya kembali, karena kalau tidak, aset itu akan disita oleh pengusaha gade. Padahal harga gade tidak seberapa bila dibanding dengan harga aset itu kalau dijual. Yang keenam, permodalan usaha itu bisa juga diperoleh dari pinjam teman atau saudara kita yang sukses. Mencoba mendapatkan pinjaman dari orang dekat, misalnya pada teman kita, saudara kita, mertua kita, sepupu kita. Pinjaman dari mereka mungkin tidak banyak seperti Anda meminjam di bank, tetapi pinjaman itu biasanya bebas bunga. Itu adalah keunggulannya. Yang ketujuh, permodalan usaha kita itu juga bisa diperoleh dari ikut pelatihan atau workshop. Modal dari lembaga pemberdayaan ekonomi. Lembaga ini sering melakukan training, pelatihan atau workshop yang bisa kita ikuti atau Anda ikuti. Biasanya setelah training akan ada informasi soal akses modal usaha. Lembaga penyelenggara training ini misalnya organisasi buruh PBB atau ILO atau lembaga penyalur kredit usaha rakyat. Yang kedelapan, modal usaha bisa kita peroleh juga dari joint venture. Anda bisa mengajak teman atau saudara untuk membuka usaha bersama dengan patungan modal. Modal usaha secara joint venture ini juga akan menguntungkan karena modal dan pekerjaan
akan dibagi sama rata, termasuk juga membagi kerugian. Namun lakukan perjanjian tertulis soal pembagian hasil antara Anda dan partner kerja untuk menghindari konflik di waktu-waktu mendatang. Yang kesembilan yaitu modal usaha kita ini juga bisa diperoleh dari modal merekrut, mengkoleksi dari konsumen. Anda bisa meminta uang muka jasa, jadi uang muka terlebih dahulu pada calon konsumen. Misalnya konsumen yang mengkontrak kita, kontrak kerja kita 100%, kita minta dulu yang 30%. Uang muka ini bisa kita gunakan sebagai modal sampai pekerjaan selesai dan mendapatkan pembayaran seluruhnya, yaitu 100%. Cara seperti ini sering dilakukan pada usaha, misalnya usaha catering, sablon baju, atau usaha laundry. Termasuk juga di bidang keperawatan atau kesehatan bisa dilakukan hal yang serupa. Yang ke-10, modal usaha kita ini bisa kita peroleh dengan cara franchise atau waralaba. Sistem usaha kerjasama antara pihak pemilik usaha dengan pelaku usaha. Pemilik dan pelaku. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, dan pemilik usaha akan menyediakan semua fasilitas dan modal yang kemudian akan dijalankan oleh pelaku usaha. Jadi modal ini kemudian akan dijalankan oleh pelaku usaha. Sistem ini tidak mengeluarkan modal yang banyak bagi Anda, sang pelaku usaha. Tetapi Anda harus memilih brand franchise yang sudah terkenal sehingga kemungkinan itu bisa untung lebih besar. Karena brandnya sudah dikenal. Misalnya kita buka usaha seperti sekarang ini yang marak adalah bubur bayi. Nah, kita sebagai pelakunya, bukan pemilik, dengan brand yang terkenal kita bisa untung besar. Yang ke-11, modal ini juga bisa kita peroleh dari sponsor website. Mencari modal usaha lewat sponsorship lewat website tertentu yang didukung teknologi internet yang canggih. Biasanya ini bentuknya adalah program crowdfunding. Ini masih tergolong baru di Indonesia, tetapi sudah cukup lama dikenal di mancanegara. Caranya, Anda menawarkan jenis usaha yang akan Anda buat lewat salah satu situs crowdfunding, dan para pengunjung yang berminat bisa menjadi sponsor yang menyumbangkan uangnya. Sebagai gantinya, Anda bisa memberikan bayaran berupa reward sesuai peraturan dalam situs tersebut. Beberapa situs crowdfunding di Indonesia, yaitu antara lain adalah Kitabisa. Nah, ini salah satunya. Ada lagi crowdfunding Wujudkan, dan juga ada lagi Ayo Peduli. Itu yang ada di Indonesia.
Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang mengalokasikan modal yang sudah kita dapat. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu alokasi modal itu bisa dari jual keterampilan dan pengetahuan Anda, juga modal atau dari jual network dan community Anda. Selain itu juga modal atau jual hobi dan kesukaan Anda, modal jual pengalaman Anda, dan modal dari hasil penjualan nama Anda, dan modal dari hasil penjualan informasi Anda. Yang pertama adalah modal skill dan knowledge. Sebagai contoh, Anda sudah lama mempunyai keahlian dan pengetahuan tentang bengkel. Entah itu bengkel mobil, entah sepeda motor, entah bengkel komputer, entah bengkel manusia. Mulailah menjadi pemborong tenaga, pembuat spare part, suku cadang, bengkel atau servis tertentu. Jika Anda memiliki skill menjual atau selling skill, Anda bisa mengajukan ke saudara, teman, atau kerabat untuk mulai menjual. Anda juga bisa memasarkan jasa desain, inovasi, atau memasarkan jasa kekuatan keahlian di bidang servis radio, servis tip mobil. Bisa juga Anda menjual kemampuan bicara Anda sebagai MC, menjual bakat Anda, face Anda, wajah Anda, penampilan Anda. Ini kita bisa jual semuanya. Kemudian yang kedua adalah modal dari hasil jual network dan community Anda. Bagi yang mempunyai relasi atau teman yang banyak atau hubungan pertemanan yang kuat atau komunitas, Anda bisa memanfaatkan pasar tersebut untuk memulai berbisnis. Sekarang ini banyak digunakan adalah WA Group, Facebook, dan semacamnya. Kemudian yang ketiga adalah modal hasil jual hobi dan kesukaan Anda. Banyak orang yang mempunyai hobi atau kesukaan akan sesuatu dan memendamnya untuk diri sendiri. Cobalah untuk mengembangkannya sebagai atau menjadi bisnis dan carilah pasarnya. Misalnya hobi mancing, nah kita buat kolam untuk pancing, untuk pancingan. Kemudian yang keempat adalah modal hasil jual pengalaman Anda. Bila Anda mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain, mengapa Anda tidak memanfaatkannya untuk berkembang? Jadikanlah dia pasar bagi bisnis Anda. Yang penting ialah bahwa Anda harus profesional, dalam arti jika Anda mendapat income atau gaji dari perusahaan Anda, janganlah Anda sehari-hari bekerja untuk diri sendiri. Itu tidak etis dan tidak profesional. Etika akan berpengaruh pada reputasi dan kepercayaan orang lain pada Anda.
Anda bisa menunjuk orang yang menangani di sana, lihat bisnis tim skill, dan tetaplah memenuhi suatu sistem organisasi yang seminimal mungkin, tetapi tidak menurunkan standar kualitas yang ada. Jadi di dalam berbisnis kita mesti harus punya tim. Ya, jangan sampai kita hanya bekerja untuk diri sendiri. Kalau misalnya kita laku, kita mesti memberikan sesuatu pada tim kita. Itu yang profesional. Yang keenam, modal atau jual nama Anda. Banyak pembisnis dimulai dari nama mereka yang cukup terkenal, dan ini mempunyai nilai jual yang tinggi untuk sukses. Melalui kartu nama menciptakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan, maka nama Anda telah dikenal dan siap berbisnis. Yang ketujuh, modal atau hasil jual informasi Anda. Banyak pula yang sukses dengan bermodal awal informasi. Misalnya menjadi broker yang mengetahui perbedaan harga, sumbernya, informasi sebelumnya. Misalnya di kota Anda bekerja, ternyata Anda menemukan sumber atau pemasok yang sedang dicari oleh kebanyakan toko, orang atau saudara. Disinilah momen Anda untuk bisnis karena Anda memiliki informasi. Bisa, misalnya kita jualan madu, kita tidak punya ternak lebah madu, tetapi kita bisa jualan madu karena kita bisa jual informasi, karena kita tahu siapa yang menguasai petaninya, sehingga kita juga bisa jualan tanpa harus mengeluarkan modal banyak. Kemudian berikutnya adalah yang kita bahas berikutnya, yaitu menentukan modal usaha. Antara lain adalah modal investasi awal, modal kerja, dan modal operasional. Yang pertama adalah modal investasi awal. Jenis modal yang harus Anda keluarkan di awal dan biasanya dipakai untuk jangka panjang. Contoh, modal ini berupa bangunan, peralatan seperti komputer, kendaraan, perabotan kantor, dan barang lain yang dipakai untuk jangka panjang. Kalau usaha Anda berupa bengkel motor, maka modal investasi awal yaitu bangunan, alat perbengkelan, dan perabot lain yang dibutuhkan. Tapi kalau berupa usahanya berupa bengkel manusia, ya hampir mirip-mirip. Yang kita sediakan juga modal awalnya itu untuk investasi bangunan, alat-alat untuk perawatan tindakan, juga perabot-perabot yang dibutuhkan sehari-hari atau perabot kantor. Kalau usaha Anda berupa toko, maka modal investasi awal Anda bisa berupa rak, meja, bahkan mungkin juga mesin kasir. Biasanya modal ini nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka panjang. Tetapi nilai dari modal investasi awal ini
akan menyusut dari tahun ke tahun, bahkan bisa dari bulan ke bulan. Yang kedua adalah modal kerja. Modal yang harus Anda keluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan Anda. Modal kerja ini bisa dikeluarkan setiap bulan atau setiap datang order. For example, kalau usaha Anda usaha tempat makan, maka modal kerja yang dibutuhkan adalah modal untuk membeli bahan makanan. Kalau usaha Anda usaha pembuatan barang kerajinan, maka modal kerja Anda uang yang Anda keluarkan untuk membeli bahan baku. Kalau usahanya adalah usaha di bidang pelayanan keperawatan, maka yang dibutuhkan adalah berupa bahan-bahan yang digunakan untuk pemberian pelayanan keperawatan. Kalau usaha Anda jasa fotokopi, ya modal kerja Anda uang yang Anda keluarkan untuk membeli kertas dan tinta. Prinsipnya, tanpa modal kerja Anda tidak akan bisa menyelenggarakan order Anda atau tidak bisa menyelesaikan order Anda karena tidak memiliki barang yang siap untuk dijual. Karena nanti bisa-bisa Anda malah tidak akan mendapatkan pembeli atau pelanggan. Karena barang yang kita jual dalam persediaan saja tidak ada. Itulah pentingnya modal kerja. Yang ketiga adalah modal operasional. Modal ini yang harus Anda keluarkan untuk membayar biaya operasional harian maupun bulanan dari bisnis Anda. Contohnya membayar gaji pegawai, biaya pulsa telepon bulanan, PLN, air atau PDAM, bahkan retribusi. Pos-pos dalam modal operasional ini pada setiap bisnis umumnya hampir sama. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan modal operasional yaitu uang yang harus Anda keluarkan untuk membayar pos-pos biaya di luar bisnis secara langsung. Jadi, modal operasional ini biasanya dibayar secara bulanan. Demikian sahabat entrepreneur dan sahabat peduli sehat serta para mahasiswa dalam satu visi. Mungkin Anda akan bertanya dan silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang telah kita bahas membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. Salam ACC, salam aman, bebas corona, sehat yang prima dan sejahtera. See you next time.